Direktur Hao. Hahaha. Aku akan ambilkan air untukmu. Air apa yang dituang? Kamu bukan. Apa yang kamu pakai hari ini? Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Bagaimana menurutmu? Tidak juga. Bukan otakmu. Bacakan aturan berpakaian magang untukku. Magang. Pakaian kerja wajib selama magang. Tidak boleh pakai baju santai. Ya, tahu sendiri, kan? Untuk tujuan apa? Aku tidak punya tujuan, hahaha. Song Nuan kurang dapat perhatian di komik terakhir, ya? Perusahaan bukan tempat pamer kamu. Kalau mau menonjol di perusahaan, tunjukkan prestasimu. Mengerti? Kamu tidak bisa mengandalkan ini lagi. Benar-benar tidak tepat. Wang 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 Zong. Dia hari ini. Pergi ke latihan itu. Pergi ke perusahaan kolaborasi untuk latihan, ya? Ya, pergi ke pertunjukan. Hahaha. Pergi menung. Hahaha. Hahaha. Batuk Ham. Makan siang untuk karyawanmu. Oh, terima kasih. Tidak, kamu baik-baik saja. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi aku juga pikir tidak perlu mengeluarkan buku panduan karyawan. Tapi perintah ini langsung dari Tuan Wang. Aku tidak bicara tentang buku panduan karyawan. Maksudku apa yang kamu pakai? Jangan bilang. Ini juga perintah langsung dari Tuan Wang.
Terima kasih atas kerja kerasnya. Ayo. Ya, ayo. Hei, halo. Ini buku panduan karyawanmu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ayo. Halo, ini buku panduan karyawan. Ayo. Bagaimana cara berpakaian seperti ini? Selamat siang. Ini buku panduan karyawanmu. Ini buku panduan karyawanmu. Kerja keras itu, ayo. Halo. Ini panduan yang berantakan. Ayo. Hei, kamu lihat magang baru itu? Ini terlalu keren. Seluruh gadis klub malam ini. Dia sudah berlari sepanjang pagi. Antar departemen. Apa arti buku panduan karyawan? Kamu takut tidak ada yang melihat betapa cantiknya dia? Hahaha. Siapa yang kamu bicarakan? Itu yang tampan itu. Apa namanya Song Nuan? Oh, bagaimanapun, apa yang kamu pakai hari ini datang dan pergi. Tiga guru. Ini buku panduan karyawanmu. Ayo hahaha. Ayo, ayo. Hahaha. Ini terlalu lucu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Juga keluar untuk goyang hahaha. GG, aku tidak tahan lagi. Kamu harus makan yang untuk kerja. Untuk menantang batas bawahmu sendiri? Aku ingin menyerah. Taeyeon, Tidak. Kamu tahu apa yang mereka minta aku lakukan? Sangat aneh. Mereka benar-benar memanggilku suamiku. memanggil kami lagi. Aku akan meneleponmu kembali. Apakah rencana perencanaan itu dikirim ke emailmu? Apa yang kamu lakukan? Bukankah ini kotak makananku? Kenapa kamu makan kotak makananku? Oh, aku mengerti. Kamu makan semua dagingku 2 hari ini kan? Tidak. Wah, jangan biarkan aku makan. Kamu juga tidak bisa memakannya. Tuan Wang yang mengirimiku pesan dan menyuruhku makan. Apa yang kubuat kamu makan? Aku sakit perut hari ini. Kamu membantuku makan kotak makan biru. Chen Jian, menurutmu aku akan mengirim pesan seperti itu? Pasti ada masalah. Nomor teleponnya adalah namamu.
Berhenti, hei. Apa yang harus dilakukan? Kamu. Kembalikan. Hahaha. Kamu mengirimiku pesan teks selama berhari-hari. Zhang Sheng, kamu berani berpura-pura menjadi Presiden Wang sekarang? Benar. Bagaimana dengan yang aku kirim? Itu sebabnya kamu membuatku berpakaian seperti ini. Itu bukan aku. Ini pemahaman sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Apakah kamu manusia? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan, Kakak Song? Apa yang kamu lakukan? Hei, datang dan lihat. Tambahkan daging dari kotak makan biru ke kotak makan merah. Tambahkan lebih banyak sayuran ke kotak makan biru. Mangkok gratis. Kamu mengingatkanku pada masa kuliahku. Semangatmu seperti api. Seperti musim semi. Ya ampun, tekanan kerja JM terlalu besar. Seluruh JM, benar-benar kalabu. Apakah kamu bersedia membawakan secercah musim semi besok? Secercah warna cerah. Kamu benar-benar berbakat. Zhang Sheng, kamu brengsek. Kamu bajingan busuk. Aku selalu berpikir ada batas seberapa buruk orang bisa menjadi. Kamu akhirnya tidak memiliki batas. Kamu pikir kamu membuatku terlihat seperti ini? Akankah aku hancur? Akankah aku keluar? Aku katakan padamu, aku tidak akan. Aku bisa menahannya untuk pekerjaanku. Aku harus melihatmu setiap hari. Kamu membuatku mual. Kamu membuatku ingin muntah. Aku benci kamu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku tidak ingin melihatmu sedetik pun. Aku selesai. Aku tidak ingin pekerjaan ini. Sunuan. Chen Sheng membuat lelucon besar kali ini. Nasi yang enak akan dikirim. Aku bisa mengerti perasaanmu. Jangan terlalu sedih. Zhang Sheng memang seperti itu, kan? Bagaimana kalau aku minta cuti untukmu dari perusahaan? Pulang dan istirahatlah selama 2 hari. Lagi pula, bukankah kedua bos juga sedang menangani Zhang Sheng? Apa yang harus aku katakan? Kenapa dagingnya ada di kotak makan Pak Wang? Aku hanya punya sayuran di kotak makanku. Haha. Hei, kamu anak yang pintar. Sayangnya, tidak berada di jalan yang benar. Aku tidak akan banyak bicara tentang kebenaran besar. Kamu telah mengacaukan perusahaan. Bagaimana menanganimu? Katakan sendiri. Aku pikir begitu. Aku memang agak keterlaluan. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Lehate ITU. Hei, rekrut generasi 90-an ini ke perusahaan. Perusahaan kita hampir menjadi taman kanak-kanak. Kita hanya perlu membersihkan kotoran dan kencingnya. Direktur Hao, tolong berhenti memujukku. Aku sudah memutuskan. Aku ingin berhenti bekerja. Aku sangat bodoh. Aku benar-benar tidak punya muka untuk bertahan lagi. Jika kamu mempermalukan diri seperti ini, apakah kamu bisa bertahan? Oke. Oh, aku mengerti. Zhang Sheng, kemari. Ada apa?
Apakah ini hasil yang kamu inginkan? Song Nan baru saja mengajukan pengunduran diri kepada Hao Min. Kalau begitu aku tidak suka dia. Tapi aku tidak benar-benar membiarkannya pergi. Tidak peduli apa titik awalmu, kamu akan menanggung konsekuensi dari perilaku burukmu. Aku tidak perlu memberitahu ibumu tentang ini. Tapi syaratnya adalah, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Aku harus membuat Direktur Song kembali bekerja dengan bahagia. Aku. Ayah, Song Nan, kamu ada di kantor? oke. Kamu sibuk? Ya, lumayan. Bagaimana? Suasana hatimu tidak baik? Aku tidak ingin bekerja diam lagi. Siapa yang mengganggumu? Bukan siapa-siapa. Aku hanya tidak ingin melakukannya. Hai, NAK. Jangan main-main dengan sifatmu begitu saja. Aku akhirnya menemukan pekerjaan. Kamu harus menghargai pekerjaan ini. Kamu dengar? Aku mengerti. Aku tidak akan memberitahu sekarang. Aku sedang bersama teman-teman. Ada APA? Oh, Oak. Jongshan berpakaian seperti ini. Aku benar-benar ingin meminta maaf kepadamu dengan tulus. Beri dia kesempatan saja. Ini konyol. Aku hanya tidak ingin melihatnya. Anak muda saja. Tersenyumlah. Benar? Itu karena itu tidak terjadi padamu. Hei, aduh. Kamu lihat itu? Sudah kubilang tidak ada gunanya. Terlalu berlebihan. Kamu pikir kami tidak cukup tulus? Oh, sayang. Bangun. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memukulku? Aku bertahu kamu, Jongshan. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu memprovokasi Song Nuan, tapi aku kenal dia. Kamu pasti melakukan sesuatu yang sangat buruk. Song Nuan itu gadis yang sangat baik. Aku akan kembali padamu setelah aku tanyakan padanya. Haruskah aku menjawab telepon ayahnya Song Nuan atau tidak? Jawab atau tidak. Halo, Paman? Ya, aku Zhou Gej. Song Nuan berjalan terlalu cepat. Aku meninggalkan telepon. Ada yang bisa kubantu? GG, aku mau tanya sekalian. Apakah Song Nuan baik-baik saja di Yem? Cukup baik. Tapi kenapa dia bilang mau berhenti? Kamu tahu kenapa? Mungkin terlalu banyak tekanan. Jadi kalian berdua teman baik? Maukah kamu membantuku menghiburnya? Buat dia merasa lebih tenang. Hei kamu. Bilang padanya aku dan ibuku akan segera ke Shanghai. Mungkin, kami akan tiba dalam 2 hari. Oke. Paman, aku mengerti. Orang tua belum datang. Kamu buat masalah untukmu. Harus diselesaikan sebelum orang tuanya datang. Ugh. Kamu bilang, jangan beritahu Song Nuan hal sebesar ini, oke? UPS, Song Nuan sedang dalam momen kritis sekarang. Jangan telepon dia terus mengganggunya. Every time genetik, beri dia kejutan saja. Bukankah itu bagus? War. Kejutan ini terlalu besar. Dalam beberapa hari kami jadi tunawisma, cenewisma, dan dia meninggalkan kota. Hai, bagaimana bisa begitu menyedihkan? Bukankah aku sudah mengatur semuanya? Dan koordinasinya, menurutku, sempurna. Pikirkan Fuchou, aku berhenti kerja.
Shanghai, aku lanjutkan. Buka matamu lebar-lebar. Siapa orang yang berdiri di sampingmu sekarang? Orang yang berdiri di sampingmu adalah pemenang atau pecundang. Banggalah sampai mati. Cepat beli rumah. Kalau tidak, hatiku akan kosong. Kosong APA? Kamu beli call aja, masih milih-milih. Kenapa kali rumah sebenarnya ITU? Hari tahun jengkol pur-pur. Terus kapan kamu akan bilang ke Song Nuan? Pilih rumah dulu, baru bilang ke dia. Ayo pergi. Lewat sana. Hei. Ini. Gimana aku parkir mobil? Sangat harap berbuang. Mobil kamu nabrak. Kamu tahu tidak? Ini keterlaluan. Ini Shanghai yang bagaimana? Ini baru pergi. Ayo. Hei. Bagaimana bisa kamu hentikan mobil ini? Kalian berdua. Apa kalian orang tua Song Nuan? Kamu. Bagaimana kamu tahu siapa kami? Kami tidak kenal kamu. Oh, William. Aku rekan kerja Song Nuan. Aku yang bertugas menjemput kalian. Kamu bercanda ya? Aku bahkan belum bilang ke Song Wan kalau aku datang. Bagaimana kamu tahu? Ini penipu. Dan penipu yang mau mengeluarkan uang. Sesak. Informasi penjualan rumah kami di Fuzhou dijual ke dia. Hei. Paman. Hei, jangan tangkap kami. Kalau tidak lepas, aku telepon 110. Oh tante, lihat aku lagi. Saya lidah besar ikan buntal. Lihat. Zhang Sheng, aduh. Kamu merasa lebih baik. Lewat. Itu rapi. Apakah kamu ingat efek samping? Lihat. Bagaimana kami bisa mengenalimu tanpa baju rumah sakitmu? Aku hanya tidak mengenalinya. Paman dan Bibi, mari naik mobil dan bicara, ya. Di sini tidak boleh parkir. Kalau baju mari pergi. UPS. Ini. Hai, betapa memulakannya ITU? Ini, cukup. Perasaan menakutkan. Dan biru. Biarkan aku membantumu. Tidak. Hei, aku hanya takut Song Nan akan terganggu. Tapi, aku tidak memberi waktu spesifik kami datang. Beritahu dia. Paman dan Bibi, jangan khawatir. Hei, bagaimana dengan hotelnya? Aku juga sudah memesannya untuk kalian. Tinggal sesukamu. Tinggal selama yang kalian mau, ayo. Pergi selamat datang. Berapa biayanya malam ini? Sudah tertulis di atas. Tider D Mezen Qsai Semleman? Hei. Paman dan Bibi. Yang ini. Ayo, biarkan aku mengantarmu ke kamar. Tidak. Kami bisa melakukannya sendiri. Kami bisa datang. Hanya mention Samalam. Haha. Paman dan Bibi, apakah kalian khawatir tentang uang? Hotel ini adalah unit kerjasama dengan Fenghua kami. Tidak perlu bayar sepeser pun. Langsung simpan akunnya. Ayo pergi. Paman yang baik. Bibi, silakan istirahat sebentar. Aku akan menunggumu di restoran Cina di lantai bawah, oke? Hei, Xiao Zhang. Jangan terlalu merepotkan. Hei, tidak terlalu merepotkan. Aku akan memesan dulu. Bisa istirahat sebentar? Terima kasih. Sama. Kami akan turun nanti. Kenapa Zhang Sheng baju de kepada kami? Apalagi kita hampir membuatnya tewas. Mungkinkah dia mengejar kami untuk memberikan kehangatan? Tidak heran. Semua akan bercanda. Bilang aku tidak mau melakukannya lagi. Mungkinkah ini anak Cheng Sheng yang mengejar kami? Song Nuan bosan. Bagaimana bisa begitu? Aku sudah memberitahu Song Nuan. Suruh dia tidak menghabiskan uang pacarnya. Hanya menghabiskan uang orang tua. Untungnya, kita semua jatuh bersama sekarang. Pacar apa? Pacar, akulah mendengarnya. Tidak kamu panggil Song Nuan. Aku akan menanyainya langsung. Pak, hidangan sudah ditutup untuk Anda. Terima kasih. Paman Bibi. Kami sudah mendapatkan semuanya. Kenapa kita tidak ke meja dulu? Tidak. Lebih baik kita menunggu Song Nuan datang. Ibu dan ayah.
Kenapa kalian bersamanya? Ayo pergi. Dan seterusnya. Duduk. Duduk. Aku ingin bertanya padamu. Kenapa kamu bersamanya? Hei, paman seperti ini, bagaimana dengan aku? Jangan bicara sembarangan kepada ayahku. Songlon, katakan yang sebenarnya kepada ayahmu. Apakah Zhang Sheng punya rencana untukmu? Tidak. Kenapa kamu tidak perlu mobil mewah untuk menjemputmu? Hotel bintang 5 apa yang kamu tinggali? Ini bukan paman, kan seperti ini? Bagaimana dengan aku dan Song Nuan? Benar-benar tidak menyenangkan beberapa waktu lalu. Jadi aku ingin mengambil kesempatan ini. Aku juga minta maaf. Minta dia memaafkan aku. Maafkan. Kenapa bisa? Song Nuan, beritahu ibumu. Kenapa bisa? Ibu, cepat. Memaafkan apa yang harus dimaafkan? Kenapa tidak? Paman, apa yang kamu lakukan? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku bahkan tidak berteman dengannya. Persahabatan tidak. Apa maksudmu dengan adegan ini? Halo teman, Jelas. Oke. aku mengejarnya. Dia mengabaikanku. Tahu. Mengabaikanmu. Apakah itu yang terjadi? Kamu beritahu ibu. Hei, Zhang Sheng. Maaf. Putriku masih sangat muda. Jadi banyak hal. Tidak cocok saat ini. Ya, paman. Aku mengerti. Hei, mari kita sampaikan masalah emosional dulu. Kamu harus menangani masalah pekerjaan ini. Kamu harus membujuk Song Duan. Katakan padanya untuk tidak meninggalkan perusahaan dulu. Jangan khawatir tentang putriku. Aku lebih peduli pada putrinya daripada siapapun. Kamu bekerja untuk perusahaan JM. Jika tidak menyenangkan, apakah kamu akan pergi kapan saja? Datang ke perusahaan ayah. Ayah datang ke Shanghai kali ini. Hanya untuk mendukungmu. Song Nuan, ayahmu akan menjadi wakil presiden sebuah perusahaan di Shanghai. Hak Chang, aku yang bayar makan ini. Jangan. Paman, biar aku saja. Pelayan bayar. Hello, Pak. Total 5.842 yuan. Sini. Ini, kamu duduk di sana. Credit. Oke, ikut saya. Zhang Sheng, Pak Wang. Jadwal minggu depan di tempatmu atau di tempatmu? Di tempatnya. Aku cari untukmu. Kasih ke aku, ngapain kamu bengong? Oh, Pak Yo minta kamu bawa dia pulang. Cepetan. oke. Super. Kamu serius? Jangan berani lompat. Kamu cek apaku? Jangan sentuh aku. Kamu tahu? Sungai Suzhou panjangnya 125 km. Lebar rata-rata sungai sekitar 40 hingga 50 meter. Laju alirannya 10 meter kubik per detik. Saat air surut, kedalaman air 2 meter. Sekarang musim ini jelas air tinggi. Salah tinggi. Seberapa dalam airnya? Tidak ada di informasi. Pokoknya kamu pegang. Jangan sentuh aku. Jangan lompat. Kamu pikir aku bodoh?
Aku bisa lihat jembatannya setinggi 20 meter. Bahkan jika beratmu 70 kg. Kamu masuk air dengan kecepatan sekitar 19,79 meter per detik. Artinya, kamu setara dengan mobil 70 mph. Buang jatuh ke air dalam 2 detik. Diam-diam. Aku cuma mengingatkan. Kamu bukan penyelem profesional. Jangan jeda. Kamu cukup berbahaya. Diam. Aku tidak menakutimu. Lebih baik aku menelpon dulu. Aku akan menelpon dulu. Aku akan bersiap dulu. Jangan datang dulu. Akan ada sesuatu yang bisa terjadi. Apa sayang? Kamu akan tahu saat pergi. Kamu cepatlah. Mengerti. Ya ampun, Sonan, kamu akhirnya datang. Si Pat Bujak Tuan Zhang. Aku akan beritahu sesuatu. Yang rahasia. Ialah jika kamu tidak melakukannya, dia akan mati dan menunjukkan padamu dia akan melompat. Jika kamu melompat, kamu akan menyesal. Jangan melompat. Cepatlah. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Aku tidak mengerti dunia ini. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Aku tidak mengerti dunia ini. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Apakah lompatan ini benar-benar bisa membunuhmu? Seharusnya bisa. Kalau begitu kamu menari. Kamu pikir ini lucu? Kamu adalah orang gila di mataku. Sai, kamu butuh seseorang yang memperhatikanmu. Dulu selalu menakutkanku di mana-mana. Aku mentolerirnya. Aku mentolerir segala macam godaan. Sekarang kamu bahkan punya cara meminta maaf seperti ini. Mereka menggunakan cara paksaan seperti itu. Aku hanya ingin bekerja keras. Bisakah kamu melepaskanku? Hanya ingin mendengar aku memaafkanmu, kan? Baik, aku maafkanmu, oke? Sudah cukup? Bisakah kamu melepaskanku? Aku tahu kamu tidak akan melompat. Tapi aku benar-benar menyarankan daripada membuang waktu orang lain. Kenapa kamu tidak melakukan hal yang lebih bermakna? Ayo, ayo, ayo. Ayo naik. Semua orang sudah pergi. Dia tidak berenang. Apa yang harus aku lakukan? Kamu lari. Ah? Berhenti. Ah, informasimu tidak akurat. Kamu tidak bilang Sungai Suzhou. Dingin sekali. Kamu tidak bilang kamu benar-benar akan menari, kan? Itu kecelakaan. Aku kasih tahu sesuatu. Mulai hari ini, aku penyelamatmu, ya? Kamu dan aku turun dan baik-baik saja. Dan aku mengambil napas. Aku akan naik. Kamu turun dan menahan aku lagi. Apa kamu akan mati kalau tidak sombong? Saat kamu hampir naik, aku hampir memberimu napas buatan. Ayo, ayo, ayo. Oke, kalian berdua beruntung masih hidup. Ya, satu-satunya penyesalan adalah sudah seperti ini. Feng Nuan masih belum memaafkannya. Hei, bukankah dia bilang sudah memaafkan Sang Sheng? Hei, aku bilang kamu si ilmuwan. Otaknya memang tidak bekerja dengan baik. IQ-nya masih rendah. Kalau begitu, Song Nuan bilang aku memaafkanmu. Kamu puas? Artinya aku mohon kamu berhenti berakting. Aduh, kenapa otak gadis ini lebih keras daripada mempelajari alam semesta? Benar kan? Sulit. Kamu benar-benar akan menyerah? Bagaimanapun, aku tidak beruntung. Aku sudah mencoba segalanya. Gadis ini sangat keras kepala. Tidak ada cara. Surat, dia akan kembali ke perusahaan besok untuk mengambil barang. Ini kesempatan terakhirmu. Kamu harus pegang Sang Sheng. Tapi aku sudah benar-benar bersamanya begitu lama. Aku belum pernah melihatnya begitu teguh. Itu karena dia tidak bertemu Sang Sheng. Pokoknya, satu menangis, dua bikin ribut, tiga gantung diri. Aku lakukan semua yang dilakukan ibu di pasar sayur. Dia masih tidak menoleh. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Hei, jangan pura-pura kasihan. Kamu keterlaluan. Dan kamu tahu apa? Siapa yang menyuruhnya pergi ke tempat ibuku dan melaporkanku? Ah,
Hengatu. Benar. Tidak, apakah kamu salah paham? Aku dengar Song Nuan memberitahuku. Katanya ibumu yang aktif mencarinya untuk memahami keadaanmu. Karena kamu tidak pernah memberitahu ibumu apa yang kamu lakukan. Jadi ibumu hanya bisa mengenalimu melalui dia. Aku ingin peduli padamu. Dia tidak membuat laporan kecil. Lalu dia tidak memberitahuku. Tidakkah dia takut melukai harga dirimu? Anak ini, harga diri lebih tinggi. Kamu terlihat sensitif. Selain itu, kamu masih membiarkanku membuat diriku terlihat bodoh di depan seluruh perusahaan. Nah, kamu. Oh, baiklah. Tolong berhenti memarahiku seperti ini. Sedikit kesalahan. Oke, sekarang kita serius. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Baiklah, 3 hal. Sudah 3 kali. Song Nuan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda menoleh. Aku benar-benar bingung. Benar. Oh, mungkin aku harus berpakaian seranjang seperti dia? Berjalan-jalan di seluruh perusahaan untuk dilihat semua orang. Dia senang. Hei, itu trik yang bagus. Bagus. Apa ini? Kamu sangat baik. Ada denganmu. Kamu. Tidak, ada banyak contoh seperti ini di internet. Carrie. Hailey hate. Well, no. Apa itu? Wow. Hahaha. Aku Xiao Sheng. AO. Kamu gadis kecil. Seberapa langka kesempatan magang di perusahaan GM? Aku akhirnya mendapatkannya, dan tidak ada yang akan membiarkanmu pergi. Aku masih harus mengundurkan diri. Direktur Hao, terima kasih telah merawatku selama ini. Diam. Song Nan, aku akhirnya tahu bagaimana perasaanmu saat itu. Jadi, raja apa yang menyalakan api dan memainkan monyet minggu itu? 11 si bahkan memberinya senyuman. Anakku, aku bahkan berlari telanjang begitu tidak bermoral. Aku telah melakukan segalanya tanpa batas. Song Nuan tidak bereaksi sama sekali. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Aku melakukan yang terbaik. Kamu sedang berbicara tentang Raja Yu dari You. Beacon bermain pangeran. Raja Yu dari You adalah raja ke-12 dari dinasti You Barat. Dia adalah orang bodoh terkenal dalam sejarah. Bisakah aku dibandingkan dengan pangeran kecil kota ajaib sebagai raja yang lemah? Langsung lempar ke Kunsan. Agak berlebihan kalau kamu membuangnya ke Kunsan. Kamu lempar ke You. Bandara kamu hampir sampai. Benar juga. 11 si adalah selir favorit Raja Wu Fucha. Dan Jiao Cicada. Mereka semua wanita cantik, kan? Apa itu pemanasan? Tidak ada. Beraninya dia mengabaikanku. Wow, bisakah kamu diabaikan dengan tubuh yang begitu bagus? APA Kabar. Lihatlah dada ini. Lihatlah garis mermaid ini. Bisakah dibandingkan dengan Raja Yu dari You? Aku benar-benar terkesan dengan kepercayaan dirimu. Bukan narsis. Orang punya modal untuk percaya diri. Kamu tahu, bagus untuk berpikir. Sang Shen, aku pikir kamu terlalu jantan hari ini. Keren banget. Apa gunanya cowok? Song Nuan pergi tanpa pamit. Kenapa kamu nggak lihat aku? Jangan pernah kamu. Mau aku tendang jauh-jauh? Aku udah berusaha maksimal hari ini, oke? Sebentar lihat, Mama mau nikah. Dia mau ngapain? Kamu cinta apa? Halo, Song Nuan, kamu di mana? aku di rumah. Kamu agak berlebihan hari ini? Lihat semua orang kayak gitu. Kamu harus keluar dari Yem. Song Nuan dipecat. Aduh, kalau gitu bisa telepon Mama. Kamu ambil ini. Aku mau menghiburnya dengan beberapa kata. Song Nuan itu? Kamu dipecat, Tante Chen.
Mama Gege. Ini Mama Gege. Biar aku bicara dengannya. Ah, Mama Song Nuan itu. Aduh, kayaknya itu Song Nuan kamu? Kasihan banget. Oleh perusahaan Yem itu. Katanya bilang sebulan. Terus gimana? Mama Gege, jangan asal ngomong. Ini kan Song Nuan kita yang resign sendiri. Oh, aku ngerti. Itu resign. Resign-nya? Harga diri anak itu harus kita jaga. Jangan khawatir, aku nggak akan cerita ke mama orang lain. Kamu dengar ya? Ayah Song Nuan kita. Besok aku jadi wakil presiden HSBC. Huitong itu perusahaan besar. Menurutmu Song Nuan kita masih perlu ke sana? Perusahaannya menelan mentah-mentah? Huitong, aku belum pernah dengar. Ini bukan tempat untuk berbicara. Bukan seperti melihat wajah orang lain dibully sepanjang hari. Oh, Jangan bergerak. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Selama wawancara, hanya minum alkohol sudah mengirim orang ke rumah sakit. Kakakmu ada di departemen penjualan lagi. Kerjaannya cuma temani orang makan minum. Kalau ada cewek yang dibully di luar, kamu bilang apa? Hei, itu. Oh, aku tahu. Kalau gitu aku nggak bilang. Kenapa cewek bisa kayak gini? Aku baik hati menghiburnya. Dia ngomong nggak jelas. Seperti aku datang buat lihat lelucon. Oh, orangnya sedih sekarang. Maafin gue dulu, aku bosan. Cewek kayak gini emang gak enak diajak ngobrol. Banyak bacot. Cowok ini gak punya sopan santun sama sekali. Nuan, jangan ragu-ragu. Ini janji. Setelah ayah sampai di Huitong besok, aku akan langsung telepon departemen personalia. Atur posisi bagus buat kamu. Ayah janji sama kamu. Pasti lebih baik dari perusahaan YMMU. Magang di kantor CEO? Itu nggak ada masa depan. Datang ke perusahaan ayah. Kita juga bisa hindari anak orang kaya itu. Mengganggu anakku suatu hari nanti. Aku kesal kalau ingat dia. Ya, aku setuju. Ayahmu mengelola perusahaan besar. Mau kerja di departemen apa? Bukan Sarakata. Biarkan anakku istirahat di rumah beberapa hari lagi. Setelah aku sampai di perusahaan, semuanya akan diatur untuknya. Kamu mau datang kerja nanti? Oke, kalian berdua bisa kerja bareng. Aku lebih tenang. Ya. Aku sudah putuskan. Aku harus kembali kerja di Gem. Kenapa begitu? Karena aku tidak mau jadi pengecut lagi. Sudah sampai di perusahaan? Sudah, aku sudah di lantai bawah. Ingat apa kata ayah? Jangan sombong, jangan juga rendah diri. Selama kamu memutuskan untuk melakukan hal yang benar, kamu harus tetap bertahan. Ayah akan mendukungmu. Ya, aku mengerti. Semangat ayah. Semangat NAK. Iya, aku kembali. Bajunya panas banget. Terima kasih. Aku dengar dari kakakmu kamu telanjang. Aku kena flu saat lari. Ambil, pakai. Oh, terima kasih.
Gugup? Apa yang perlu digugupin? Aku bilang, meski kita membantu teman. Tapi nggak perlu sampai mengorbankan nyawa. Pertaruhkan hidupmu. Segitunya? Kamu punya potensi. Halo, tolong ucapkan terima kasih di sini. Tunggu sebentar. Oke. Lihat mataku. Aku bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Kamu hanya perlu ingat. Kamu adalah Yo Gege. Aku Zhao Xiaochuan. Oke. Tarik napas dalam, tarik napas dalam. Tarik napas dalam, tarik napas dalam, tarik napas dalam. Hirup, hirup. Hirup lagi, hirup lagi. Selamat tinggal. Oke. Kami sudah siap. Hahaha UPS. Tuan Chen, manajer Huang. Tapi serahkan kamu pada Tuan San itu. Halo. Kalian berdua siapa? Hah? Tuan Chen dan manajer Huang kami? Hari ini ada padakan. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Jadi minta kami untuk menjamu kalian baik-baik. Saya Zhao Xiaochuan dari Departemen Penjualan. Hahaha, ini rekan saya Yo Gege. Halo Tuan San, halo semuanya. Bersama-sama, Yang Anda maksud adalah Tuan Chen Anda. Manajer Huang punya klien yang lebih besar untuk dilayani. Benar? UPS, hahaha. Tuan Gao sudah menantikan Anda selama 2 tahun. Akhirnya, saya beruntung bisa bertemu Anda lagi. Anda serius. Maaf, saya baru saja menunggu 2 teman. Jadi agak terlambat. Tidak banyak yang terjadi. Bagaimana dengan saya hari ini? Saya juga membawa 2 teman. Anda tidak keberatan? Aduh, teman Anda adalah teman kami. Benar, cepat. Jen selalu dermawan. Itu Jack, masuk. Jangan. Hihihi Tuan Chen. Hello Jackie. Chen Jian. Xiao Gao, ini pacar saya. Hello. Oh. Hah? Tuan Chen, hello. Hello. Haha. Anda lihat? Saya membawa semua segel resmi. Anda tahu apa artinya? Hanya menunggu, Anda Tuan Chen datang. Saya akan menyalin segel resmi ini di kontrak. Jelaskan apa? Jelaskan kejelasan saya, bekerja sama dengannya. Punya. Dia punya klien besar untuk dilayani. Benar? Hei, Tuan San, jangan pergi. Wah, Anda tinggal. Ketua kami berkata, Tuan San, bagaimana dengan Anda? Studi unik tentang Baijiu. Jadi hari ini, kami membawa beberapa botol khusus. Baijiu khusus. Saya akan memberikan Anda cicip. Rehalanya, datang ke sini segera setelah rapat, ya? Pesanan pribadi. Spesialis dalam menghibur klien senior. Aku tidak tahu juga. Kalau tidak, kamu cium dulu. Minimal 10 tahun menuangkan anggur. Ayo. Dua belas tahun. Tuan, tidak. 15 tahun kalian. Pelayan, ambil makananmu.
Ali, Hampir sampai rumah. Suku sudah siap. Hidangannya juga sudah dipotong. Tinggal menunggu kalian berdua pulang. Bisa dimakan setelah digoreng. UPS maaf. Bagaimana hari ini? Hari pertama bekerja. Karyawan-karyawan di perusahaan itu, bantu aku dengan pesta penyambutan itu. Bagaimana dengan aku? Ya, itu benar. Song Nuan itu, dia memintaku untuk meminta izin cuti untukmu. Lalu dia ada urusan malam ini. Dia tidak bisa kembali ke sini. Aku menyiapkan setumpuk besar hidangan. Kenapa tidak pulang kalau tidak pulang? Yups, tidak apa-apa. Kamu taruh di kulkas. Makan lain hari saja. Hei, tidak akan lagi. Ini, dia, mereka mencari aku. Oke. Ada APA? Tidak menjawab telepon. WeChat juga tidak membalas. Tidak, aku harus masuk dan melihat. Hei, tidak. Mungkin mereka Samuel mabuk sekarang. Untuk menandatangani kontrak. Bukankah semua usahamu akan sia-sia jika kamu masuk seperti ini? Apa yang harus aku lakukan jika Tawon menelpon? Apakah aku menjawabnya? Angkat cepat. Aku mengambilnya dan jika dia memintaku untuk kontrak. Apa yang harus aku lakukan jika tidak menandatangani? Kamu ambil dulu. Hello, Tuan Huang. Hei, gimana situasi di sana? Lankar. Aha. Berjalan lancar. Berapa banyak baijiu yang kamu minum? Kamu minum terlalu banyak? Kok bisa bicara begitu sadar? Oh, tentu saja. Baijiu bulan ini, aku tidak latihan sia-sia. Aku juga minum. Ya, aku cuma minum kurang dari sebotol. Aku masih bisa tahan. Kontrak itu sudah ditandatangani? Belum. Lagi. Akan segera selesai. Cepat. Selesaikan ini cepat untukku. Kalau urusan kecil ini saja tidak bisa diselesaikan. Kalian semua tidak usah ada di departemen penjualan lagi. Kamu dengar? Oke, tidak masalah. Jangan khawatir, ini mudah sekali. Kamu dengar itu? Kalau tidak bisa menyelesaikannya, jangan tinggal di departemen penjualan lagi. Ya ampun. Asal kamu tidak masuk dalam situasi. Mereka berdua akan menyelesaikannya. Wah, kamu terbiasa masuk ke toilet pria? Keluar. Kamu baik-baik saja. Ya. Hei, mereka di mana? Hei. Semua sudah aku selesaikan. Sudah selesai. Kamu sudah selesai. Udah, jangan tidur. Jangan pernah tidur. Aku bisa jalan sendiri. Sebentar. Hei, oh. Pelanggan, UPS. Kamu akan membunuhku. Hei, angkat teleponmu. Aku tidak menjawab, bilang aku tidak ada. Ayah. Orang tuamu sendiri membenciku. Aku mengangkatnya lagi dan mereka akan marah. Angkat. Aduh. Hei. Jangan bilang mereka. Kamu bersamaku. Wow. Batu. Oh, hei Batu. Akhirnya mau menjawab teleponku. Aku setuju pulang untuk makan malam hari ini. Kenapa kamu tidak pulang kalau tidak pulang? Apa yang kamu katakan tidak berlaku? Aku tidak lembur. Bukankah aku sudah meminta ayahku untuk meminta cuti untukmu? Kamu bilang bahwa kamu dan ayahmu lembur bersama. Perusahaan ada urusan. Membuatku menyiapkan begitu banyak hidangan. Dan sepanci besar sop. Biarkan aku menjualnya di jalan. Kawan Luo Aili. Itu kamu. Kamu. Bisakah kamu berhenti mengomeliku setiap hari? Aku lembur di siang hari dan aku sudah sangat lelah. Aku sangat mengantuk sekarang sampai mataku semua tidak bisa dibuka. Kamu masih mengomeliku. Bisakah kamu tolong berhenti mengomeliku? Bisakah kita menghitung buku besar setelah pulang? Oke. Aku. Di mana kamu letaknya? Ibuku. Ibu. Aku lembur.
Aku sangat lelah, aku pusing. Aku tidak tahu apa yang harus dikatakan di kepalaku. Apakah aku yang satu itu? Jangan marah. Aku ngomong sembarangan. Jangan marah, kamu terlalu lelah. Tidak lelah. Kalau kamu lelah, tidur lebih awal. Aku harus bangun pagi besok. Oke, itu. Kamu juga harus istirahat lebih awal. Selamat malam. Aduh, Ayo. Bangun. Hampir subuh. Ayo. oh terima kasih. Terima kasih sudah mengingatkan. Aku biasanya tidak bicara seperti itu dengan ibuku. Aku tidak tahu kenapa aku seperti ini hari ini. Sebenarnya, cukup senang memiliki ibu yang cerewet. Kamu seperti aku sejak ayahku meninggal. Ibuku tidak pernah cerewet lagi. Semuanya salah. Bagaimana dengan Zhao Xiaon dan Yogege? Hei, aku sudah meminta mereka berdua untuk mengantarnya. Tuan Sansan sudah pulang. Kami menagih mereka semalaman. Mereka juga harus melakukan beberapa tindak lanjut untuk kami. Ayo, Aku bisa berjalan, dan ibuku membangunkanku dengan kaget. jangan jatuh. Eddie, Dia sudah kembali. Kalau kamu lelah, istirahatlah. Apalagi yang ingin kamu makan? Aku sudah makan. Aku akan ambilkan kamu semangkuk. Bisakah aku melakukannya sendiri? ayo istirahat. Oh, benar. Song Nuan itu bekerja terlalu keras di Liam. Karena kamu sudah sampai di Huitong. Cepat saja ajak dia ke kamu. Agar dia bisa pulang dan tinggal di sana. Kalian berdua juga bisa pergi dan pulang kerja bersama. Oh, aku tahu. Kamu istirahat. Kita bicara lagi nanti. Kamu juga istirahat lebih awal. Oh, Tidak buruk. kamu melakukan pekerjaan yang bagus dalam misi ini. Aku akan memberikan kalian berdua kredit. Benarkah? Hei kalian berdua. Siapa yang akhirnya menjatuhkan sanjutan ini? Juju. Joe Gag gone? Zhao Xiaochuan dan aku bekerja sama dengan kompak. Keduanya tak tergantikan. Ya, keduanya tak tergantikan. Apa yang sudah kubilang tentang Yogege? Anggur ini dibuat dari latihan. Setelah permainan minuman keras yang tragis tadi malam. Lihatlah. Kalian semua berdiri di sini, sekarang seolah tak terjadi apa-apa. Ini berarti kalian berdua telah melewati ini. Kalian telah menjadi seperti tenaga penjual yang berkualitas. Langkah penting telah diambil. Benarkah? Hahaha. Ugh. Halo. Aku punya obat mabuk. Mau sepotong? Oke, tidak sakit. Kamu terlihat seperti ada gergaji yang menarik. Panggilan dan meminta kalian para magang untuk pergi ke toko serba ada di lantai 1. Menurutmu kenapa Tuan Wang mencari kami?
Ah, kamu mencari kami. Jangan berdiri di sana. Ayo duduk. Duduklah. Aku yakin kamu juga tahu itu. Ada pepatah yang beredar di perusahaan besar. Kapan bos mengundangmu makan malam? Artinya waktunya kamu dipecat. Apakah itu akan memecat kita semua? Itulah sebabnya aku tidak mengundangmu makan malam. Hanya karena takut menakuti kamu. Berapa banyak perwakilan siswa yang diundang hari ini? Hanya ingin mengobrol santai seperti teman. Mengobrol. Apa yang kamu bicarakan? Misalnya, kamu sudah lama diam. Bagaimana pengalamanmu? Apa pendapatmu? Apa yang paling membahagiakan? Apa yang paling menyebalkan? Ayo semua, santai saja. Kalian juga bisa mengadakan pesta teh kecil ini. Sebagai rangkuman bertahap. Siapa yang duluan? Songyan, Kenapa kamu tidak duluan? Oke, Biar aku duluan. Dulu aku meremehkan pekerjaan magang. Aku ingin melakukan sesuatu yang besar. Tapi setelah masa magang ini, aku pikir lebih baik tetap membumi. Selangkah demi selangkah. tidak. Tidak. Hindari yang berat. Yang paling penting yang harus kamu rangkum dalam rapat hari ini adalah Bagaimana cara bergaul dengan baik dengan orang lain? Tepuk tangan. Baik itu bisnis besar atau kecil. tidak bisa melakukan semaunya. Pertimbangkan Parasan orang lain. Ambil contoh masalah Pemanas. Menurutmu, mungkin itu hanya lelucon kecil. Tapi di mata orang lain, Itu adalah penghinaan. Wang, kamu benar. Aku melakukan ini dengan sangat buruk. Aku ingin di depan semua orang meminta maaf kepada semua lagi. kamu sudah meminta maaf padaku berkali-kali. baiklah, karena Song Nuan tidak keberatan. Mari kita lanjutkan. Mari kita bicara tentang apa itu ideal. Ok Wang Zongi. Bukankah ini agak terlalu besar? Saat kita kecil, kita semua menulis karangan tentang cita-citaku. Tapi cita-cita itu tidak dihitung. Masuk ke masyarakat sekarang. Aku yakin cita-citamu juga akan direvisi. Jadi ceritakan padaku. Apa cita-citamu? Ah, aku pikir dengan usahaku sendiri, maka kamu bisa memiliki kehidupan yang stabil di masa depan. Ok, Aku ingin menjadi sales yang baik. jadi penjual yang baik. Jadi pembantu yang baik. Ya, aku akan menetap di kota besar ini. Aku ingin segera mengganti kikiku dengan Audi. Aku pikir setiap hari sekarang lebih baik dari sebelumnya. Ambil contoh orang tuamu. Tapi untuk melampaui orang tuaku. Apa yang kamu katakan sangat bagus. Kamu adalah generasi muda. Lebih otentik dan pahami apa yang kamu inginkan. Mereka tidak telah dalam diri mereka sendiri. Hidup yang lebih baik dengan ambisi dan ideal sendiri. Tak Turnala. Kamu tidak mengkritikku tadi. Sekarang sengaja mencoba menenangkanku. Kamu benar. Jangan membuatmu senang. Bagaimana aku bisa mengirimmu ke medan perang? Medan perang. Lihat ini. Buku pelatihan Outward Bound lapangan CS. Grup kita akan melakukan pelatihan pengembangan outdoor. Bukan grupnya, tapi kamu. Untuk kalian magang generasi 90-an. Mungkin yang paling kurang adalah momen ini.